Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael Lestari dengan NIM 212123 dari kelas 5 TPWFL pada mata kuliah pemrograman web berbasis framework. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar saya tentang CRUD. Dalam membuat program CRUD pada framework, tentunya kita membutuhkan yang namanya database, dan itu kita harus mengkoneksikannya. Nah, di sini kita klik yang namanya .env environment, kemudian di sini kita masukkan nama database-nya. Dan di sini nama database yang saya gunakan itu kampus, kemudian username-nya root, dan password-nya tidak ada. Nah, setelah itu kita cek database-nya. Nah, ini tadi merupakan database yang saya gunakan, yang saya koneksikan dengan di Visual Studio Code. Dan di sini ada beberapa tabel, namun yang saya gunakan cuma tabel login dan mahasiswa. Tabel login ini digunakan untuk form loginnya nanti, dan mahasiswa ini digunakan untuk tabel mahasiswanya nanti, untuk data-datanya nanti. Nah, setelah kita membuat uh, tabel login dan tabel mahasiswa, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu kita membuat tampilan create. Ya, setelah itu kita coba login. Oke, nah ini merupakan form loginnya. Terus di sini saya masukkan username sesuai dengan database-nya, dan ini password yang sudah di-hash. Kita klik submit. Nah, kita langsung diarahkan ke sini, tugas besar, ke bagian yang namanya read, atau menampilkan data-data yang ada di database tadi. Dan untuk codingannya, kalau untuk penjelasannya itu sudah dijelaskan pada respon sebelumnya. Namun saya akan memperlihatkan codingan untuk view mahasiswa ini. Oke. Nah, ini merupakan tampilan dari view-view mahasiswa tadi. Di sini ada name, nama. Oke. Dan untuk penjelasannya ini sudah dijelaskan pada respon pertama. Namun di sini saya hanya akan menampilkan codingan-codingan dari bagian read, atau menampilkan data-data mahasiswa tersebut. Terus, setelah kita membuat tampilannya, kita butuh yang namanya controller. Di sini ada mahasiswa controller. Kemudian kita menggunakan public function view, mahasiswa return view mahasiswa. Maksudnya ini kita akan menampilkan view mahasiswa nanti. Dan ini view dia merupakan metode, dan untuk menampilkan itu kita memerlukan yang namanya web router. Nah ini, bagian read sudah. Selanjutnya kita ke bagian create. Nah, dan create di sini saya akan memperlihatkan dulu codingannya. Untuk codingan create itu sendiri, kita di sini untuk mahasiswa. Ini merupakan tampilan HTML-nya. Nanti outputnya saya perlihatkan. Dan untuk router dari create itu seperti ini, tugas besar kiri create. Di situ dia menggunakan, di sini dia menggunakan dua metode, itu get sama post, dan ini juga metodenya itu create sama store. Nah, selanjutnya untuk melihat codingan dari metode create sama store, kita masuk ke mahasiswa controller. Mahasiswa controller, nah untuk create-nya sendiri seperti ini. Seperti ini, kita itu kayak menampilkan dulu form untuk menginput mahasiswa, dan untuk menyimpannya ke database itu ini kita menggunakan codingan ini. Oke, kira jelas. Lanjut ke bagian outputnya nanti. Nah, untuk outputnya sendiri itu seperti ini. Jadi, kita klik bagian ini, output. Nah, ini adalah modal dari view input mahasiswa tadi. Dan ini merupakan link yang ada di create, yang ada di router tadi. Create, tapi dia masih menggunakan yang metode get.
kasih masuk NIM-nya 212 838. Oke, misal itu ya, namanya kita pakai nama Sunghun. Terus alamatnya kita pakai high label. Labels. Kode jurusannya kita pakai ini. Kita klik tombol simpan. Nah, katanya akan simpan di sini, Sunghun, labels, stay. Dan tadi pas kita mengklik itu tombol simpan, di situ sebenarnya ada perintah kayak return redirect. Nah, itu digunakan untuk apabila kita sudah sudah menginput sesuai dengan data-data yang sesuai, maka kita akan diarahkan langsung ke sini, ke read. Nah, ini ke router ini linknya, tugas besar tadi yang di view mahasiswa. Oke, lanjut. Selanjutnya ke tahap read sudah berarti ubah. Oke, untuk codingannya, codingan dari ubah atau edit mahasiswa itu ini, view edit mahasiswa. Ini merupakan formnya nanti, tampilan HTML-nya pas kita klik itu tombol edit, kemudian kita akan diarahkan ke ini, ke HTML ini, ke form ini. Nah, untuk routernya, linknya arahnya nanti, pasti klik itu nanti, ini kita fotokan ini, klik edit, ini post, ini dia untuk menyimpan ya, menyimpan, di sini update, ada metode update. Sama penjelasannya juga itu sudah dijelaskan pada respon pertama. Ini masuk controller, di bagian edit. Nah, ini sama, penjelasannya masih sama dengan create tadi, sama semua, pokoknya sama. Oke, untuk outputnya itu seperti ini. Jika kita klik tombol edit, nah kita akan diarahkan ke sini. Misalnya, Nurhalisa, kita ganti ke nama Karina. Jalan jurusan TI. Kita klik simpan sama, dia juga di sini tuh, di sini ada perintah return redirect. Nanti kita akan diarahkan ke sini, nanti kita akan lihat, pasti akan diarahkan ke tugas besar. Simpan. Nah, di sini langsung diarahkan ke tugas besar. Untuk tampilan yang tadi, nah ini. Kan ini tadi yang kita edit. Awalnya di sini tuh Nurhalisa, kita ganti sama Karina, Jalan Sahabat. Kemudian di sini ada TI. Oke, setelah itu selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir yaitu hapus. Nah, ini sangat simpel. Untuk codingan, ini sangat simpel ya. Kalau untuk hapus simpel, codingannya juga sedikit. Kita bisa klik ini hapus. Bikin oke. Nah, data yang kita masukkan tadi itu dia sudah hilang ya dari sini. Untuk codingannya, kita cek dulu routernya. Nah, ini router delete atau hapus. Ini begini, oke, destroy. Jadi dia menggunakan metode destroy. Terus kita masuk ke controller, cek. Nah, ini merupakan perintah untuk menghapus field yang tadi, field 21211. Dan untuk codingan loginnya tadi, ini seperti ini, dia juga simpel. Ini autentikasinya, NIM, nama, itu, atau redirect terus besar, request, validasi, terus scan. Ini untuk codingan registernya. Sekian dari saya, dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.